Cerita dimulai dengan Dr. Jungwon yang lagi pusing 7 keliling. Adiknya, Enso, gak baik-baik saja sejak orang tua mereka meninggal. Depresi dan gangguan saraf katanya. Tapi Jungwon merasa ada yang lebih aneh dari itu. Apalagi, Korea lagi dilanda fenomena kesurupan massal yang bikin orang jadi brutal dan beringas. Polisi mulai curiga ini bukan sekedar kriminal biasa, melainkan ulah roh jahat. Mereka pun minta bantuan Pastor Marco, yang kemudian menyarankan Jungwon untuk mencari orang terpilih yang bisa menangani masalah gaib. Disinilah panggung disiapkan untuk jagoan kita. Kenalan dulu sama Kang Bao alias Don Lee, bos dari agensi detektif astral unik, bersama dua rekannya yang gak kalah aneh, Sharon, si ahli mantra, dan Kim Gun, si pencatat kejadian. Datanglah Kapten Choi, seorang polisi, membawa kasus penculikan anak oleh sekte sesat yang doyan main tumbat. Awalnya, Kang Bao ogah-ogahan, karena spesialisasinya cuma usir setan, bukan lawan gangster. Tapi begitu dengar kata tumbal, jiwa pahlawannya langsung terpanggil. Tim detektif astral ini pun langsung tancap gas, menyusup ke sarang sekte yang ternyata lebih mirip tempat maksiat. Pembagian tugas pun jelas. Kim Gun jadi kameramen dadakan, Sharon komat kamit baca mantra, dan Kang Bao tentu saja bagian gebuk-gebukan. Mereka berhasil masuk ke ruang ritual tepat saat sekte itu baru saja memanggil iblis ke tubuh si anak korban. Tanpa basa-basi, Kang Bao langsung menghajar para anggota sekte. Di tengah kekacauan, Kim Gun menemukan tato aneh di leher para anggota sekte. Pertanda ini adalah jaringan besar. Sementara itu, Sharon dengan mantranya berhasil menyelamatkan si korban. Misi sukses. Sebagai penutup, Kang Bao membakar markas sekte itu sampai rata dengan tanah. Di sisi lain, kondisi Enso makin parah. Dia tiba-tiba menghilang dari ruang isolasi rumah sakit, bikin Jungwon panik setengah mati. Lalu tahu-tahu muncul di belakangnya. Kejadian ini akhirnya membuat Jungwon sadar kalau masalah adiknya bukan lagi urusan medis. Jungwon kembali menemui Pastor Marco, yang sayangnya angkat tangan karena iblis di tubuh Enso terlalu kuat. Satu-satunya harapan, Kang Bao. Jungwon pun mendatangi kantor Kang Bao, siap bayar berapapun. Tapi anehnya, Kang Bao langsung menolak mentah-mentah begitu mendengar nama Pastor Marco disebut. Jungwon yang pantang menyerah menitipkan flash disk berisi rekaman keanehan Enso kepada Sharon. Tak lama, Pastor Marco datang menemui Kang Bao, mencoba membujuknya. Pertemuan ini membuka luka lama Kang Bao. Ternyata Kang Bao, Pastor Marco, dan seorang anak bernama Joseph tumbuh besar di panti asuhan yang sama. Joseph punya bakat aneh, memanggil jin dan iblis. Singkat cerita, Joseph sengaja melepaskan Lucifer yang kemudian merasuki Kang Bao, membuatnya membantai semua orang di panti. Setelah tragedi itu, Joseph menghilang dan Marco tak pernah kembali. Kang Bao harus hidup dengan rasa bersalah. Namun, insiden itu meninggalkan sisa kekuatan Lucifer di tubuhnya. Inilah alasan kenapa pukulannya maut. Dia membuka jasa pengusiran setan demi menebus dosanya. Hati Kang Bao akhirnya luluh. Dia dan timnya menonton rekaman Enso. Kelakuannya benar-benar aneh. Dari tidur seharian sampai tiba-tiba agresif. Sharon yakin Enso dirasuki iblis kelas kakap.
Kim Gun menemukan fakta mengejutkan. Rumah baru Jungwon pernah didatangi anggota sekte bertato. Dugaan kuat, merekalah yang menitipkan iblis ke tubuh Enso. Kang Bao mulai curiga. Dalang dari semua ini adalah Joseph. Tim pun segera berangkat ke rumah sakit. Begitu Sharon mulai membaca mantra di dekat Enso, iblis di dalam tubuhnya langsung mengamuk. Kekacauan terjadi. Iblis itu membawa Enso kabur dan bahkan merasuki pasien lain untuk menyerang tim Kang Bao. Pengejaran berakhir di jalan raya, di mana Enso akhirnya pingsan. Kang Bao memutuskan membawa Enso pulang untuk ritual pengusiran. Sharon menyiapkan segalanya, memperingatkan bahwa proses ini sangat berbahaya. Ritual dimulai dan si iblis mulai bermain trik, berpura-pura menjadi Enso yang memelas minta tolong. Untungnya, Jungwon tidak tertipu. Kekuatan Sharon ternyata nggak mempan, menandakan lawannya bukan iblis biasa. Di luar, pasukan anggota sekte sudah mengepung rumah. Kang Bao pun keluar untuk membereskan sampah di halaman depan. Setelah menghajar para pengepung, Kang Bao kembali ke dalam. Tiba-tiba, giliran Jungwon yang kerasukan. Sharon dengan sigap berhasil mengusir iblis itu. Tim menyadari ada yang tidak beres dengan rumah itu. Dengan ilmu terawangnya, Sharon menemukan sebuah dinding rahasia. Kang Bao tanpa ragu menghancurkan dinding itu, memperlihatkan sebuah rajah kuno. Bukannya melemah, iblis di tubuh Enso malah makin managing jadi. Dia mulai memanipulasi pikiran semua orang. Bahkan Kang Bao nyaris menghajar Sharon karena terpengaruh bisikan traumanya. Iblis itu semakin kuat hingga bisa mengubah cuaca. Di tengah kepanikan, Jungwon tanpa sengaja merusak segel pelindung. Iblis itu pun terlepas dari ikatannya dan kabur bersama Enso. Tim berpencar mencari Enso. Jungwon teringat kalau anggota sekte pernah bilang mereka menyimpan sesuatu di gudang. Merasa ini adalah petunjuk, Kang Bao pergi sendirian ke gudang untuk memeriksanya. Di basement gudang, Kang Bao menemukan para anggota sekte sedang menyembah iblis. Mereka sudah menunggunya, menyebutnya orang terpilih Joseph untuk menjadi wadah Lucifer. Pertarungan brutal pun tak terhindarkan. Sempat terdesak, Kang Bao akhirnya melepaskan kekuatan Lucifer dalam dirinya. Setelah membantai semua anggota sekte, Kang Bao kembali ke rumah. Di sana, Sharon dan Jungwon sudah terkapar pingsan. Dengan kekuatan puncaknya, Sharon berhasil memaksa iblis bernama Molok keluar dari tubuh Enso. Molok yang marah membuka portal neraka. Mereka berjuang mati-matian mempertahankan tubuh Enso agar tidak terseret ke dalam portal. Akhirnya, dengan satu pukulan pamungkas, Kang Bao menghantam dan menutup portal neraka itu. Enso pun selamat dan sadar sepenuhnya. Cerita berakhir dengan tim detektif astral ini mendatangi markas pusat sekte sesat. Misi mereka belum selesai, membasmi seluruh jaringan dan menemukan Joseph. Film ditutup dengan adegan Kang Bao siap untuk bantai-bantai lagi, meninggalkan misteri tentang Joseph dan Pastor Marco untuk sequel berikutnya. Benar, Fe. Wah, pastor.